Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan 9 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan kilang minyak di PT Pertamina Patraniaga periode 2018 hingga 2023. Tim penyidik menyimpulkan telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan 9 tersangka baru, kata Direktur Penyidikan, Dirdik, Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar, dalam jumpa pers di Gedung Kejagung, Jakarta, disiarkan langsung YouTube Kompas TV, Kamis, 10 Juli 2025. Kohar membeberkan ke-9 tersangka tersebut yaitu detil peran 9 tersangka baru. Kohar mengatakan AN memiliki beberapa peran seperti melakukan penyewaan terminal BBM dari PT Orbit Terminal Merak dengan cara melawan hukum yaitu dengan menghilangkan hak kepemilikan dari PT Pertamina dan harga yang tinggi di dalam kontrak pengadaan. Lalu, AN juga bekerja sama dengan tersangka HB untuk melakukan penunjukan langsung kerjasama sewa terminal BBM Merak yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. AN melakukan negosiasi harga sewa dengan mengakomodir nilai sewa yang mahal yaitu sebesar $6,5 per kiloliter dengan menghilangkan skema pemilikan aset PT OTM, jelas Kohar. AN juga memiliki peran terkait penjualan solar di bawah harga dasar kepada pihak BUMN dan swasta. Lalu, dia turut berperan dalam penyusunan kompensasi tinggi untuk Pertalite yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Sementara, HB melakukan kerjasama dengan AN terkait penunjukan langsung kerjasama sewa terminal BBM Merak yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. HB melakukan penyewaan OTM secara melawan hukum dengan menghilangkan hak kepemilikan Pertamina atas objek sewa terminal BBM Merak dan harga yang tinggi dalam kontrak atau perjanjian, jelas Kohar. Lalu, tersangka TN memiliki peran untuk menyetujui pengadaan impor minyak mentah dengan mengundang demut atau supplier yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta lelang. Adapun seluruh supplier itu, kata Kohar, masih dikenakan sanksi karena tidak mengembalikan kelebihan bayar. TN menyetujui demut atau supplier tersebut sebagai pemenang lelang meskipun praktek pelaksanaan tidak sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan yaitu volume basit yang dicantumkan lelang impor minyak mentah dan perlakuan istimewa kepada supplier tersebut, tuturnya. Selanjutnya, DS berperan bersama dengan tersangka sebelumnya yang sudah ditetapkan yaitu Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Sani Dinar Saifuddin, SDS, dan Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional Yoki Firnandi, YF, untuk melakukan ekspor penjualan minyak mentah bagian negara dan anak perusahaan hulu PT Pertamina tahun 2021. Adapun alasannya terjadi ekses terhadap minyak mentah dan atau kondensat bagian negara, MMKBN, dan anak perusahaan hulu PT Pertamina. Padahal, yang seharusnya minyak mentah itu masih bisa diserap kilang dan tidak ekses yang dipergunakan untuk kebutuhan minyak mentah dalam negeri, jelas Kohar. Kohar mengungkapkan DS bersama dengan SDS dan YF juga melakukan impor minyak mentah yang sama dari luar negeri dengan harga yang lebih mahal. Padahal, sambungnya, kualitas minyak mentah yang diimpor tersebut sama dengan produksi luar negeri. Kemudian, tersangka AS memiliki peran dengan SDS dan Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim, Dimas Werhaspati, DW, untuk bersepakat menambah harga sewa kapal sebesar 13%. Dari nilai sewa kapal Olimpik Luna dari Afrika ke Indonesia dengan maksud agar harga pengadaan sewa kapal bisa dimarkup menjadi $5 juta AS yang seharusnya berdasarkan harga publikasi hanya sebesar $3.765.712 AS, kata Kohar. AS bersama DW dan tersangka lain yaitu Dirut PT Pertamina International Shipping, Agus Purwono, AP, juga mengkoordinasikan agar kapal milik PT Jenggala Maritim Nusantara dimenangkan dalam proses pengadaan tender terkait charter di PT Pertamina International Shipping. Adapun caranya yaitu dengan mencantumkan syarat yang hanya bisa dipenuhi oleh PT Jenggala Maritim Nusantara. Selanjutnya, tersangka HW berperan melakukan kesepakatan dengan tersangka MH dan VP Trading Operations PT Pertamina Patraniaga, Edward Corne, EC, untuk menunjuk langsung terhadap PT Trafigura Asia Trading sebagai penyedia dalam pengadaan produk gasolin untuk kebutuhan semester pertama tahun 2021. Padahal seharusnya pengadaan tersebut dilakukan melalui lelang khusus di mana semua mitra atau demut diundang untuk mengikuti tender atau lelang. Tetapi dalam kenyataannya, PT Trafigura Asia Trading tidak terdaftar sebagai mitra atau demut Pertamina dan seharusnya tidak bisa mengikuti lelang, jelas Kohar. HW, kata Kohar, juga menyetujui penjualan solar ke pihak swasta di bawah harga dasar. Lalu, peran tersangka MH bersama dengan HW dan EC yaitu ikut bersepakat untuk memenangkan PT Trafigura Asia Trading dengan penunjukan langsung dalam pengadaan produk gasolin untuk kebutuhan semester pertama tahun 2021. Kemudian, tersangka IP bersama dengan AP serta sepengetahuan AS melakukan pengangkutan minyak mentah menggunakan kapal milik PT Jenggala Maritim Nusantara dari Afrika ke Indonesia.
Kohar mengatakan hal ini agar pengadaan bisa dilakukan secara penunjukan langsung serta bisa mengkondisikan harga penawaran agar sesuai harga markup yang sudah disepakati. Terakhir, tersangka MRC melakukan intervensi kebijakan tata kelola PT Pertamina dengan memasukkan rencana kerja sama penyewaan terminal BBM Merak. Padahal, kata Kohar, PT Pertamina belum memerlukan hal penyewaan tersebut. Melakukan intervensi kebijakan tata kelola PT Pertamina berupa memasukkan rencana kerja sama penyewaan terminal BBM Merak yang pada saat itu, PT Pertamina belum memerlukan penyimpanan stok BBM, jelasnya. Kohar mengungkapkan MRC juga berperan dalam penghilangan skema kepemilikan terminal BBM Merak dalam kontrak kerjasama serta menetapkan kontrak yang sangat tinggi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.